Datu Pejel datang dari Limbong menuju Sibisa menandang Hadatuwon, sembari menjalankan hobinya, marul top. Ia sampai ke Sibisa karena mengejar-ngejar Anduhur. Menyadari usianya sudah mulai makin tua, Datu Pejel melakukan semedi, memohon kepada Mula Jadi Nabolon agar ia diberi jodoh. Tak lama setelah bersemedi, ia pun mendengar suara Martonun. Ia pun penasaran, lalu pergi melihatnya. Ia sangat terkejut. Sudah lama ia menetap di Sibisa. Tak pernah ia melihat orang. Ia pun menyadari bahwa Tuhan telah mengabulkan permintaannya. Perempuan ini dinamai Boru Tantan Debata, karena Mula Jadi Nabolonlah yang mengirimnya buat Datu Pejel. Singkat cerita, Boru Tantan Debata melahirkan seorang putra menyerupai kodok, atau dalam bahasa Batak asli dinamakan Sirasaon. Datu Pejel tak terima anaknya seperti kodok. Ia pun membuangnya ke bara agar mati dipijak kerbau milik mereka yang dikandangkan di bara. Inilah pertengkaran pertama antara Datu Pejel dan Boru Tantan Debata. Boru Tantan Debata diam-diam mengambil anaknya dari bara dan disembunyikan di para-para rumah mereka. Setiap kali pulang dari ladang, Boru Tantan Debata heran melihat kayu bakar mereka yang dijemurnya sebelum berangkat ke ladang selalu tersusun rapi. Ia pun melakukan pengintaian. Siapa gerangan yang melakukan semua itu? Namun Boru Tantan Debata terkejut. Yang melakukan semua itu adalah seorang bocah yang cukup gagah. Dan setelah selesai menyusun kayu bakar, ia masuk ke dalam rumah. Boru Tantan Debata pulang ke rumah seperti biasa. Ia melihat anaknya masih tetap Marruman Sirasaon. Namun dalam hati Boru Tantan Debata sudah tahu bahwa anaknya cukup tampan. Saat usia remaja, Nerasaon pun dipertapakan Datu Pejel di Gunung Simanuk-Manuk, sebelah timur Sibisa, sebelah kiri menuju Porsea dari Parapat. Sekembalinya dari Partapaon di Simanuk-Manuk, Datu Pejel menyuruh Nerasaon ke Limbong untuk mengalap Boruni tulangna. Nerasaon pun berangkat ke Limbong. Namun setelah sampai di Limbong, dari 7 Boruni tulangnya, tak satu pun yang mau jadi istri Nerasaon karena wajahnya yang seperti kodok. Suatu sore, secara kebetulan, Boru tulangnya paling bungsu melihat Nerasaon pergi mandi. Ia terpesona melihat ketampanan wajah Nerasaon. Ia menyadari bahwa wajah Nerasaon hanya rumang ataupun topeng. Hari ketiga Nerasaon pamit untuk pulang. Namun sebelum pulang, tulangnya mengumpulkan ke-7 borunya dan menanya satu persatu dari boru pertama sampai boru ke-7. Boru pertama sampai boru ke-6 tidak ada yang bersedia. Mereka tetap pada pendirian mereka saat pertama ditanyai orang tuanya. Sang tulang pun menanya Boru Siampudan. Boru Siampudan pun menjawab, "Narwape paribatki narwak kudoi. Aurado gabe parsonduk ni anak namurki." Akhirnya Nerasaon pun dinikahkan dengan Boru Siampudan. Mengetahui Nerasaon cukup tampan pada saat menjelang pesta, pariban Nerasaon yang 6 orang lagi menuntut kepada orang tuanya kenapa mereka dilangkahi adiknya. Sang tulang pun menjawab, "Hamudo dainang amanjua."
Anggido mangoloi, ba moloina sojadi besirangan. Nyai Rasaon kembali ke Sibisa dan menetap di sana. Tiba pada saatnya istri Nyai Rasaon melahirkan, namun yang dilahirkan berbentuk lambutan. Dan kembar. Mengetahui cucunya seperti itu, Datu Pejel marah dan membuang cucunya ke Pansur Napitu. Boru Tantan Debata marah akan sikap suaminya Datu Pejel. Ia pun bersumpah tidak akan pernah dikuburkan berdekatan. Buktinya ada sampai saat ini. Di Sibisa, kuburan Datu Pejel dan Boru Tantan Debata. Ngadua hali di benho hasi rohaku. Di bolokotko anakku dohot pahopukku. Ia pun menghentakkan kakinya sambil berkata, "Kot sirang do tanomatku dohot ho." Esok hari, Boru Tantan Debata pergi ke jurang Pansur Napitu untuk mencari cucunya yang dibuang Datu Pejel. Ia terkejut mendengar suara tangisan bayi cucunya. Kilat pada malam hari itu diyakininya telah membuka lambutan cucunya. Karena tidak tahu siapa yang dulu lahir, maka kedua bayi itu dinamai Raja Mardopang, yang berarti bercabang, yakni Raja Mengatur dan Raja Mangarera. Nyai Rasaon terus menjalankan tapanya di Simanuk-Manuk dan tak pernah kembali lagi. Dan bagi pomparan Nyai Rasaon, Simanuk-Manuk diabadikan dalam gondang Simanuk-Manuk. Sebagai gondang Pasiarhon dan gondang junjungan Atka Nyai Rasaon dan Boruna, yang sampai saat ini gondang ini sangat populer di setiap pesta Narasaon, khususnya Sirait. Simanuk-Manuk diabadikan dalam gondang gerak dalam tortor. Sampai saat ini hanya tinggal beberapa orang yang menguasai itu. Di antara mereka berdua, Raja Mengatur ataupun Raja Mangarerak. Tidak tahu siapa si Abangan dan si Adean, sebab lahirnya pun berdampingan. Pernah dibuat dalam suatu pesta adat Nyai Rasaon, manortor si Raja Mangarerak di depan, tetapi Ogung tak dapat berbunyi, dan Raja Mengatur di depan juga Ogung tak berbunyi. Dan dibuatnya Raja Mangarerak di kanan dan Raja Mengatur di kiri, barulah bunyi Ogung kedengaran. Itulah sebabnya sering disebut Raja Mangarerak Mengatur untuk Raja Mangarerak, dan Raja Mengatur Mangarerak untuk si Raja Mengatur. Raja Mangarerak dengan Boru Hutahot mempunyai satu anak, yaitu Raja Toga Manurung, dan satu putri, Boru Similing-Giling. Raja Mengatur dan Boru Harugasan Sagala, dan punya anak 3 orang, yaitu Raja Sitorus, Raja Sirait, dan Raja Butar-Butar.